Saat ini saya berada di Magelang, Jawa Tengah. Kota Magelang banyak sekali UMKM yang akan kita liput. Awal mula usaha snack Hidayah ini sekitar tahun 2005. Waktu itu saya mukim dari pondok pesantren, saya langsung menikah. Jadi saya punya usaha ini bukan dari warisan orang tua. Jadi saya membuat usaha keripik Hidayah snack pertama kali itu bersama istri saya. Ketika itu saya mempunyai usaha baru satu produk, dua produk, yaitu keripik tempe dan peyek kacang. Lambat laun kita ke pasar cari pelanggan, satu dua, itu masih pakai motor. Jadi masih dibawa dijinjing sama istri saya. Usaha itu lama kelamaan makin maju. Kegigihan itu didapatkan enggak dari kita sendiri, itu dari doa orang tua, juga dari doa guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Halwan Nawawi yang punya pondok pesantren An-Nawawi. Pertama kali kita membawa itu satu dua barang, dan ketika kita terjun di pasar, lama kelamaan kita mengenal orang, kita mulai kita mulai tahu apa yang dibutuhkan pasar itu, dan kita mencari barang di mana kita bisa menjual lagi produk-produk yang bisa kita masukkan ke pasar. Jadi kita nggak bisa membuat sendiri. Kita ada yang mengambil di perusahaan-perusahaan kecil, produk-produk kecil UMKM. Kalau kita membuatnya cuma keripik tempe dan peyek kacang. Lama kelamaan dari permintaan konsumen, kita mencari barang yang dihasilkan dari UMKM. Jadi kita juga ingin mengangkat usaha kecil menjadi lebih maju. Jadi seperti produk jekolet atau getuk, yang namanya jekolet itu getuk. Terus ada juga singkong bakar. Ketika itu kita masih memakai motor karena kebutuhan yang mendesak, istilahnya produknya lebih banyak, kita terobosan mencari istilahnya geledekan mobil. Jadi semampu kita biaya untuk membeli mobil untuk membawa barang kita ke pasar. Produk-produk kita itu sekarang sudah melebihi 10 produk. Jadi kita kalau nggak pakai mobil, kita kerepotan untuk membawa barang itu. Jadi saya sama istri saya istilahnya berspekulasi membeli mobil, walaupun dengan hasil yang mungkin waktu itu belum maksimal. Tapi lama kelamaan dengan adanya transportasi itu, kita bisa mengimbangi hasil dengan kita membeli mobil itu. Jadi produk-produk itu lama kelamaan semakin banyak. Jadi kita dari UMKM, kita juga mengambil dari pabrik-pabrik besar yang ada di Jakarta, Jawa Timur. Itu kita mengambil, walaupun kalau yang dari kita yang difokuskan itu kita yang di UMKM. Jadi pasar kita itu pasar itu kita ngambil di pasar tradisional seperti Muntilan, Tempel, Pasar Wates. Kita masuk ke Klaten, itu kita masuk ke agen. Jadi mereka masuknya ke pasar-pasar yang daerah Jawa Timur. Jadi kita cuma bisa melewati agen. Suka duka kita dalam usaha menjalankan Hidayah Snack ini banyak sekali. Pertama kali ketika saya sama istri saya menjalankan usaha ini pakai motor, pakai jinjing kerombong, itu pernah
jatuh dari motor dan barang-barangnya itu rusak. Kita dari pengalaman itu kita nggak menyerah. Jadi kita memikirkan gimana caranya untuk bisa lebih maju. Resiko dari bawa motor pertama itu kadang kehujanan. Kita yang kehujanan, barangnya yang ditutupin sampai pulang sakit lah. Tapi kita nggak akan istilahnya menyerah, karena itu usaha yang kita jalani. Gimana caranya bisa maju, terutama istri saya memberi penyemangat kepada saya gimana lebih maju usaha saya. Setelah itu kita pakai mobil, sukanya kita bisa membawa barang lebih banyak, permintaan pasar kita bisa mencukupi. Dan ketika kita membawa barang lebih banyak, usaha kita lebih maju, istilahnya untungnya lebih banyak. Itu suka duka saya sama istri saya ketika menjalankan usaha Hidayah Snack. Usaha dagang itu biar kita bisa memotivasi kita sendiri. Itu terutama kita dapat restu dari orang tua, restu dari guru-guru kita ngaji. Seperti saya, restu dari doa orang tua, nggak harus modal dari orang tua, tapi doa itu yang paling utama. Doa dari orang tua, doa dari guru kita, tapi juga kita harus punya semangat kerja, pantang menyerah. Walaupun istilahnya seperti yang kalau di desa itu ada butejo lah kayak gitu, kita jangan memikirkan kayak gitu. Kita harus gimana caranya kita bisa lebih maju. Jangan dengerin orang lain yang istilahnya tidak mendidik dari usaha kita. Dari komplain-komplain orang, itu masukan supaya kita lebih maju. Jangan mudah menyerah, jangan mudah istilahnya ngelokro. Walaupun modal mepet, kalau kita punya semangat, kita semua punya semangat juang tinggi, insya Allah apa yang kita usahakan itu bisa tercapai. Seperti hanya saya dan istri saya, walaupun kita hidup di kampung, tapi kita punya cita-cita rezeki kota, tapi kita hidup di kampung. Makanya ketika kita punya usaha, itu pertama kali semangat, doa, itu yang paling utama.